Ya, assalamualaikum teman-teman. Video kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang sering muncul, yaitu kapan harus install ulang Windows, teman-teman ya. Banyak banget pertanyaan yang datang ke kita itu, kapan sih harus install ulang Windows itu, lebih tepatnya dalam kondisi apa dan bagaimana. Sebenarnya ini ada dua aliran, teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti bisa milih sendiri aliran yang pertama atau aliran yang kedua. Jadi kita langsung aja. Ini teman-teman, ini aliran yang pertama itu bila ada trouble saja, teman-teman ya. Jadi aliran yang pertama itu bila ada trouble saja. Maksudnya apa? Nah, maksudnya kalau misalnya teman-teman pakai laptop ada keluhan, ada kendala atau mungkin ngelek, not responding, macet ataupun ada yang nggak bisa dibuka dan lain-lain. Nah, itu termasuk kategori ini, teman-teman, termasuk aliran yang pertama. Jadi dia diinstal ulang kalau hanya ada trouble saja. Kalau misalnya 5 tahun nggak ada trouble ya nggak perlu diinstal ulang. Tapi kalau baru 1 bulan, baru 1 minggu, baru 1 hari ternyata ada trouble kemasukan malware atau virus, nah itu diinstal ulang. Itu aliran yang bila ada trouble saja. Kita ulangi lagi ya. Kalau misalnya dalam 5 tahun nggak ada trouble ya berarti 5 tahun nggak perlu diinstal ulang, teman-teman. Tapi kalau dalam sebulan, seminggu, sehari ternyata ada trouble ya mau nggak mau harus diinstal ulang. Itu aliran yang pertama. Kita next aliran yang kedua. Aliran yang kedua ini rekomendasi per 6 bulan. Ini aliran yang kedua, teman-teman ya. Karena, nah ini karenanya yang paling penting. Aliran yang pertama tadi yang ini itu adalah aliran yang belum adanya malware atau malware belum trending banget, teman-teman, belum terkenal banget. Nah, itu aliran pertama. Ini ya pokoknya masih zaman-zaman Windows 9 berapa ya? 95, 98, Windows ME, Windows 2000. Nah, itu aliran yang menggunakan ini. Nah, ketika sudah adanya malware, maksudnya malware udah berkembang pesat gitu, teman-teman ya. Muncullah aliran yang kedua ini, rekomendasi per 6 bulan, dikarenakan yaitu tadi, teman-teman. Untuk kategori malware atau ransomware, terutama malware ya, teman-teman ya. Kita itu nggak bisa tahu persis ada malware atau enggak. Maksudnya bisa 100% tahu itu kita nggak bisa. Tapi setidaknya ada caranya sih, sedikit-sedikit. Kalau teman-teman mau lihat, kita udah ada videonya cara ngecek virus atau malware. Itu ada caranya, kita liatin. Nah, yang jadi masalah adalah malware itu menurut kita bagi dua. Yang misalnya yang ini yang pertama nih yang ecek-ecek lah, yang pion, yang kecil, yang gampang. Yang satunya itu adalah malware yang tingkatannya high. Nah, yang ini high. Kalau yang masih tingkatan ecek-ecek, ini kita cek di task manager. Caranya itu nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Itu bisa, teman-teman. Bisa kelihatan jelas banget kalau dia ini malware, itu jelas banget kelihatan. Ini kalau yang levelnya ecek-ecek. Tapi kalau yang levelnya high, itu kita nggak bisa ngelihat lewat ini, teman-teman. Lewat sistem itu kita nggak bisa ngelihat. Kita hanya bisa lewat gejala-gejalanya aja. Kita hanya bisa merasakan aja. Misalnya, nah ini teman-teman, mayoritas malware itu kayak gini ya dia kerjanya. Mayoritas loh, ini mayoritas. Jadi mayoritas malware ya kayak gini kerjanya, dia tuh bikin beban berat. Kalau beban berat nanti ada panas berlebih di hardware atau komponen. Nah, panas berlebih nanti bisa bikin hardware rusak. Nah, itu teman-teman, biasanya dia bikin bebannya kelihatan di sini kok nanti. CPU, memori, disk, network, kelihatannya di sini. Terutama kalau kita nggak melakukan aktivitas apapun tapi ininya nanti merah, sering merah, sering merah. Nah, itu gejalanya malware, teman-teman. Itu kita nggak bisa ngelihat di secara tertulis, tapi kita bisa ngelihat gejalanya. Nah, jadi maksudnya aliran yang kedua ini adalah untuk menjaga laptop kita yang mungkin aja kita nggak tahu kalau di dalamnya itu ada malware yang tersembunyi. Bahkan anti malware atau antivirus pun kebetulan mungkin bisa kemasukan juga, supaya dia jadi default lagi, teman-teman. Otomatis kalau diinstal ulang itu malwarenya ikut hilang dia, karena kan kalau Windowsnya dihapus, malwarenya juga ikut terhapus. Nah, jadi untuk menjaga-jaga, disadari atau tidak disadari, di laptop kita ada semacam malware dan lain-lain lah, teman-teman ya. Jadi itu rekomendasi yang dimaksud per 6 bulan. Nah, jadi tinggal terserah teman-teman mau milih tadi yang mana, yang
Yang pertama, aliran pertama atau aliran yang kedua itu teman-teman bebas milih ya. Yang jelas kita udah terangin semua. Aliran yang pertama itu maksudnya gimana, aliran yang kedua itu juga gimana, tinggal teman-teman milih sendiri lebih cocok yang mana ataupun lebih pas yang mana. Oke, demikian videonya, semoga bermanfaat.